Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuranisa. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan materi perkembangan anak dengan dosen pengampu Ibu Cilda Kumalazari MPD. Pembahasan pertama yaitu pengertian perkembangan agama. Perkembangan keagamaan anak adalah sifat ketuhanan yang dimiliki oleh anak sejak lahir dalam keadaan fitrah yang akan berkembang bersamaan dengan berkembangnya sistem organ. Perkembangan agama pada masa anak biasanya terjadi melalui pengalaman hidupnya dari kecil, dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat lingkungan. Sifat agama pada anak-anak berkembang mengikuti pola ideas konsep on authority. Tahap-tahap perkembangan keagamaan pada anak ada 3. Yang pertama yaitu the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Hal ini biasanya ditandai dengan kesenangan anak-anak bercerita hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Tidak jarang sekali anak membandingkan Tuhan dengan tokoh-tokoh yang ia kenal seperti Power Rangers. Yang kedua yaitu the realistic stage atau tingkat kenyataan. Ini tampak dengan mulai pahamnya anak-anak tersebut tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sosok yang maha besar dan maha kuat serta pencipta. Dari sini anak sadar bahwa kepatuhannya kepada suatu yang lumrah dan mesti. Yang ketiga yaitu the individual stage atau tingkat individu. Tanda ini terlihat pada sensitivitas keberagamaan pada anak. Sedangkan alur pembentukan pengetahuan keagamaan anak tersebut terjadi dalam 6 tahap. Yang pertama yaitu fitrah yang merupakan format khusus penciptaan manusia. Meskipun awalnya tidak mendalam tetapi menjadi model dan modal yang berharga bagi perkembangan keberagamaan anak. Pengetahuan imajinatif yang buat anak penuh khayal-khayalan. Imajinasi jadikan anak menafsirkan secara sendiri akan berbagai informasi yang diterimanya selama ini dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu pencarian dialektik yang dilakukan dengan melemparkan berbagai pertanyaan dan menanggapi secara spontanitas berbagai jawaban yang diberikan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Dengan perilaku religius dan ritual-ritual yang fantastis, penuh eksperimentasi, inisiatif, dan imitatif, pencarian ini biasanya memberikan peran penting untuk membentuk sikap dan pandangan terhadap agama pada anak. Terinternalisasi pengetahuan ke dalam pikiran dan benak-benak sehingga menjadi bagian dari kehidupan dan keyakinannya. Ini bermanfaat untuk memberikan respon terhadap informasi-informasi baru. Keyakinan yang dipegang teguh dan keyakinan yang statis adalah keyakinan tidak berkembang dan sulit menerima informasi baru yang menggugat keyakinannya. Sedangkan keyakinan dinamis merupakan keyakinan yang penuh dengan kreativitas, selektivitas, dan analisis serta informasi-informasi yang diterima anak tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan. Perilaku keagamaan merupakan bagian dari keagamaan seseorang. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan pun tidak lepas dari faktor keagamaan. Hal-hal yang mempengaruhi perilaku keagamaan adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor intern atau bisa disebut juga faktor bawaan adalah segala sesuatu yang dibawa sejak lahir. Biasanya merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki orang tuanya, atau kombinasi antara keduanya meliputi pengalaman pribadi dan pengaruh emosi. Ada lagi faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang, biasanya dari lingkungan keluarga. Perkembangan jiwa keagamaan anak dipengaruhi oleh anak terhadap orang tuanya. Jika orang tua menunjukkan sikap dan tingkah laku orang tua yang baik, maka anak akan cenderung mengidentifikasikan sikap dan tingkah laku orang tuanya. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pembelajaran yang diatur sesuai dengan kurikulum. Sehingga dengan sistem ini, anak akan memperoleh pengetahuan yang bertingkat secara terus-menerus. Dalam hal ini pengetahuan agama dalam sekolah biasanya anak diajarkan Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, terangkum dalam pendidikan agama Islam.
C. Lingkungan masyarakat. Ini tidak kalah penting dalam membentuk pribadi anak, karena dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi, sosial, kebudayaan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Perkembangan masyarakat itu juga mempengaruhi arah perkembangan hidup anak, khususnya yang menyangkut sikap dan perilaku sosial. Corak perilaku anak atau remaja merupakan cerminan dari perilaku lingkungan masyarakat. Metode mengenalkan agama kepada anak. Metode khusus untuk mengenalkan agama kepada anak sejak usia dini yang paling tepat adalah dengan cara bermain bersama. Dalam bermain sebenarnya terkandung proses belajar. Untuk pengenalan agama sebaiknya lebih banyak ditekankan pada masalah akhlak dan etika. Kita mulai dari nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kejujuran kepada teman, guru, orang tua, sayang kepada sesama, sabar, memaafkan, bersyukur, dan sebagainya. Pada saat anak bermain, kita dapat menanamkan hal ini. Baik, sekian materi presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.